Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permadi. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Kota Langsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit poin-poin mengenai geomorfologi bentuk lahan struktural. Yang pertama ada pengertian bentuk lahan struktural. Bentuk lahan struktural merupakan satuan besar bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses geologi berupa tenaga endogen. Kemudian ada proses tektonisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur batuan di suatu daerah. Berdasarkan kecepatan gerak dan luas wilayah, tektonisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama epirogenesa. Epirogenesa merupakan pergerakan lempeng tektonik yang berlangsung lama dan meliputi wilayah yang luas. Gerakan ini diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan permukaan bumi. Yang kedua ada orogenesa. Orogenesa merupakan pergerakan lempeng tektonik yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Gerakan ini terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batuan yang lentur. Baik, berikut ini adalah kedua gambar atau contoh gambar dari epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif yaitu gerakan yang mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat naik. Contoh akibat dari tenaga epirogenesa adalah turunnya pulau-pulau di Indonesia di bagian timur. Baik, berikut adalah contoh sebelah kiri, contoh dari gambar epirogenesa positif. Kemudian epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi sehingga permukaan air laut terlihat turun. Contoh akibat dari epirogenesa negatif adalah pengangkatan benua Asia. Nah, berikut juga ada contoh gambar dari epirogenesa negatif. Ini adalah contoh gambar dari epirogenesa negatif. Kemudian ada tipe pergerakan lempeng. Yang pertama ada divergen. Divergen adalah gerakan lempeng-lempeng yang saling menjauh. Divergen ini menyebabkan naiknya magma dari pusat bumi yang akan membentuk lantai samudra atau kerak samudra. Dan berikut adalah ini contoh dari divergen, di mana di sini lempeng-lempeng saling menjauh. Berikutnya yang kedua adalah konvergen. Konvergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat, di mana gaya yang bekerja pada gerakan ini adalah gaya konvensional. Dan di sini juga ada contoh gambar dari konvergen. Ini adalah contoh gambar dari konvergen kolisi, dan ini contoh gambar konvergen subduksi. Yang ketiga ada transform. Transform merupakan pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling berpasangan atau berpapasan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus, di mana menghasilkan sesar mendatar jenis strict slip fault. Bisa kita lihat gambarnya di bagian ketiga. Ini adalah contoh gambar dari transform. Kemudian dua proses tektonisme. Yang pertama yaitu lipatan dan patahan. Lipatan merupakan perubahan kedudukan struktur batuan akibat deformasi tektonik yang dihasilkan oleh gerak atau gaya tektonik ataupun endogen yang pada umumnya tangensial. Yang kedua adalah patahan. Patahan merupakan putusan struktur lapisan batu pembentuk kerak bumi sebagai akibat gaya atau tegangan-tegangan yang tidak sama. Menurut arah gesekan patahannya, patahan ini dibagi menjadi tiga, yaitu patahan normal, patahan sungkup, patahan mendatar. Berikut ada macam-macam lipatan. Yang pertama yaitu lipatan tegak. Lipatan tegak terjadi karena pengaruh tenaga horizontal yang sama atau tenaga radial yang sama dengan tenaga tangensial. Di sini juga ada contoh gambar dari lipatan tegak. Yang kedua ada lipatan miring. Lipatan miring terjadi karena arah tenaga horizontal tidak sama ke salah satu sisi.
dan biasanya akan menghasilkan kenampakan yang salah satu sisinya lebih curam. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari lipatan miring. Kemudian yang ketiga adalah lipatan terbah. Lipatan terbah merupakan lipatan yang memiliki bentuk landai seperti benda merebah. Penyebab terjadinya lipatan ini yaitu karena adanya dorongan secara melintang dari satu arah. Nah, ini juga adalah contoh gambar dari lipatan terbah. Yang keempat ada lipatan sesar sungkup. Lipatan sesar sungkup merupakan kelanjutan dari lipatan terbah yang mendapatkan tekanan secara terus-menerus. Jika lapisan tanah yang mengalami lipatan sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadi patahan. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari lipatan sesar sungkup. Ini adalah contoh dari gambar lipatan sesar sungkup. Kemudian ada lipatan menggantung. Lipatan menggantung adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapatkan dorongan. Sesuai dengan namanya, lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung atau bagian puncaknya terdorong sangat tinggi sehingga bentuknya seperti menggantung. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari lipatan menggantung. Yang terakhir ada lipatan eksolinal. Lipatan eksolinal merupakan lipatan yang memiliki bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Lipatan ini disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Nah, di sini juga ada contoh dari lipatan eksolinal. Kemudian macam-macam patahan. Yang pertama ada patahan normal. Patahan normal adalah patahan yang terjadi pada batuan yang salah satu bagiannya mengalami pergerakan ke bawah terhadap keadaan asalnya. Nah, di sini juga ada contoh gambar dari patahan normal. Ini adalah contoh gambar dari patahan normal. Yang kedua ada patahan reservoir fault. Patahan ini adalah kebalikan dari normal fault, di mana patahan ini naik terhadap keadaan awal batuan. Nah, contohnya yaitu gambar berikut ini di sebelah kiri, gambar nomor 2. Ini adalah contoh gambar patahan reservoir fault. Yang ketiga ada patahan strik. Patahan strik ini merupakan patahan yang terjadi pada batuan yang arah patahannya secara horizontal. Nah, seperti inilah. Ini adalah contoh gambar dari patahan strik, di mana patahannya secara horizontal. Terakhir ada patahan oblique slip fault. Patahan ini merupakan kejadian yang merupakan gabungan dari deep slip fault dan strike slip fault, sehingga pergerakan batuan terjadi secara naik atau turun dan juga mengalami pergerakan secara horizontal ke kanan atau ke kiri. Dan ini juga ada contoh gambar patahan oblique. Selanjutnya ada patahan tangga. Patahan tangga merupakan patahan yang terjadi secara bertahap sehingga mengakibatkan adanya posisi blok batuan yang menyerupai tangga. Sini juga ada contoh gambar dari patahan tangga. Ini adalah sesar bentuk tangga. Yang terakhir ada patahan gunting. Patahan gunting merupakan patahan yang pergerakannya berhenti pada titik tertentu sepanjang jalan. Nah, di sini juga ada contoh gambar patahan gunting. Kemudian strik dan dip. Strik atau jurus adalah arah garis yang dibentuk dari perpotongan bidang planar dengan bidang horizontal ditinjau dari arah utara. Sedangkan dip adalah derajat yang dibentuk antara bidang planar dan bidang horizontal yang arahnya tegak lurus dari garis strik. Berikut adalah contoh gambar dari strik dan dip. Ini adalah strik dan ini adalah dip. Ini adalah contoh gambar dari strik dan dip. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.